antara yang kemuliaan yang diberikan oleh Allah untuk umat ini adalah bagaimana luasnya pintu rahmat Allah dan agungnya karunia dengan dibukanya pintu taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan anjuran dan motivasi untuk bersegera al-mubadarah, itu bersegera berlomba-lomba untuk memasuki pintu-pintu taubat tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah, ini dari saking artinya nggih, saking artinya niku ngeten, yabsutu yadahu, membuka tangannya di malam hari untuk nerimo wong sing maksiat di sore hari atau siangnya. Orang yang dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang bermaksiat di malam harinya, hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari, min maghribiha, terbit dari barat, maksudnya sampai yaumil kiamat. Itu dari artinya, karena arti dengan makna itu berbeda. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa Allah membuka tangannya, maksudnya niku nerimo dengan penuh penantian. Nah, coba misalnya ibu-ibu misalnya, kalau asal mereka, oh tak tampani tangan 10, kan ngoten Bu? Padahal tangannya loro. Nah itu maksudnya nemen aku senenge, tak terima nemen aku senenge. Nah begitu, tak terima tangan 10, itu maksudnya saya menerima dengan sangat berbahagia. Maksudnya begitu. Nah Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tangannya, maksudnya nerimo dengan penuh kebahagiaan. Menanti, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menanti, ngenteni, ngentosi orang-orang yang bermaksiat di siang hari untuk diberi taubat di malam hari. Pokoknya gelem istighfar. Oh ngelakoni maksiat di siang hari, kemudian ya Allah ati turu Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufun rahim. Rabbi fil wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau napa mawon bentuk istighfare badhe tilem utawa salat utawa ibadah utawa napa njaluk nang Allah sepuro, maka akan diterima dengan penuh kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahih Muslim, haditsun sahih. Jadi Allah niku nemen remene dumateng tiang sing purun tobat. Tiang purun tobat itu biasanya karena dia melakukan satu masalah ada dari maksiat. Nanti kita bahas mengenai orang sing bolak-balik maksiat tobat, ada pembahasan insyaallah. Nek wonten sing maksiate niku dalu dinteni ya Allah awan-awan niku. Dinteni. Nah, makanya seseorang yang tidak melaksanakan sholat sehari 5 kali, dia selalu kayak Allah ngenteni tapi dia gak gelem. Padahal Allah sudah menanti tobat hambanya, dan antara sholat ke sholat itu diampuni dosane. Kan ngoten nah. Lah nek wonten tiyang awan-awan sholat, nemoni Allah nerimo tobati, Allah kepingin ati endi hambaku sing tobat iki. Dugi sholat dohor asar sholat, nah diterima. Tadi Allah ngadep, awak iki maju. Lah nek Allah ngadep, terus kemudian gak maju, awak iki mboten sholat, menungsone mboten sholat, tidak sholat, suwe-suwe Allah gak maju wis. Akhirnya kene maju gak diterima tobatnya. Bisa jadi seperti itu. Karena Allah siap isuk awan bengi nerimo tobat hambanya. Dan Allah, kalau misalnya ada pertanyaan, mana yang Allah senangi? Seorang non muslim yang dari non muslim menjadi mu'alaf masuk Islam, atau seorang yang sebelumnya sudah muslim tapi biasa bermaksiat kemudian masuk Islam, kemudian bertobat? Maka jawabannya Allah lebih senang orang muslim
yang maksiat untuk bertobat daripada seorang non muslim yang masuk Islam. Karena orang non muslim yang masuk Islam itu dari gak kenal Allah baru kenal, diampuni semua dosanya oleh Allah. Tapi kalau orang muslim yang bermaksiat, dulu dia sudah kenal, cuman sekarang rodok lali dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksiat tobat lebih disenangi dari orang non muslim yang masuk Islam. Ganjarannya lebih gede dan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking belasih Allah. Seperti itu. Sampai kapan Allah ngenteni niku ampunan tobat diberikan oleh Allah? Sampai kapan? Sampai nek wis medale matahari saking kulon. Nek wis ngulon matahari, nek wis nang direk ngulon, nah itu berarti sudah tidak diterima tobatnya seorang hamba. Dan peneliti-peneliti, para ulama masalah perbintangan yang ada di Houston, Amerika kono, ulama bintang delok dhuwur ngene, delok di keker, mereka menemukan bahwa di atas itu ada pergesekan ngalor ngidul ngene ngono yang menurut penelitian kami hari ini akan satu saat matahari itu sempat terbit dari barat. Ya Allah, pangeran wis mulai kapan ngomong ini? Ini Nabi Muhammad ngomong 1400 tahun yang lalu ini. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah bersabda, sering Rasulullah mengatakan hatta tatul asyams min maghribiha, sampai nanti matahari akan terbit dari baratnya. Makanya banyak orang ilmuwan luar negeri masuk Islam karena banyak membaca dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Wonten tiang niku mlebu Islam gara-gara seneng krungu adzan. Enak temen sejelukane niku. Wonten tiang muslim ngeten, waduh bantale diwanggak. Niku tiang mriko tadi. Ada orang non muslim, seorang bintang film top. Niku bintang film kudu binatang film, Pak. Bintang film top Amerika. Tapi wallahu alam sudah Islam atau belum. Tapi dek longgo, dek takon, kok iso ono adzan enake kayak ngono iku. Lho subhanallah, memang wis ono hidayah jero atine menawi bakal dadi wong muslim. Adzan dan lain sebagainya niku semuanya itu memang wong sing non muslim mlebu Islam itu karena pinter. Wong non muslim masuk Islam itu karena pinter. Wong muslim masuk ke agama lain biasanya masalah ekonomi. Haji Ali kok enggak ada airnya, Haji Ali? Garingun. Orang non muslim masuk Islam biasanya karena pinter, karena dia mikir. Beda dengan orang muslim masuk murtad biasanya masalah ekonomi atau karena kepepet, dipaksa oleh suaminya, biasanya terjadi seperti itu. Semoga saudara-saudara kita yang pernah begitu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang begitu, biasanya muslim menikah dengan orang non muslim, akhirnya dipaksa, terpaksa ikut. Ada yang begitu, ada yang tetap sholat tapi tidak jeding karena dia takut sama suaminya. Ada yang masih begitu. Mungkin ngoten-ngoten. Makanya perhatikan hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Monggo nek golek jodoh niku anak-anak laki-laki, orang laki-laki yang memang sudah Islam dan memang gemar beribadah. Wis ta, usahakan seperti itu. Mugi-mugi oleh. Ibu-ibu terutama yang lebih kepikiran masalah anaknya yang belum menikah, semoga ya sedaya diparingi gangsar jodohnya oleh Allah. Kenapa? Jangan usahakan jangan mencari menantu yang masih perlu ngemong masalah ibadah. Ngemong masalah ibadah. Arek iku sukses masyaallah montoring gwilap. Tapi gak tau sembahyang, arek iku gak apa-apa wis. Engko insyaallah diajari supaya dia mau sholat. Kadang malah anak kita diajak gak sholat. Bisa jadi anak kita nanti diajari gak sholat. Jangan pernah cari yang seperti itu. Jangan pernah cari seperti itu. Wis ta, hati-hati karena kalau dari kecil sudah tidak sholat, besar lebih berat. Wong kadang-kadang anak kecil yang biasa sholat, gede gak sholat.
Anak yang kecil yang ngaji madrasah, gede gak ngaji. Apalagi yang mulai kecil sampai besar tidak beribadah, nikah dengan anak kita. Anak niki luar biasa loh Pak. Mulai lahir jenengan ngomong sak kuate, apapun kita berikan untuk anak. Nggih napa mboten? Oh, ibu-ibu, bapak-bapak, terutama ibu ya. Kalau ibu wis cintanya ndak bisa digoroi. Ibu ke anak ndak bisa, bapak bisa cinta ke anak seperti cintanya ibu ke anak. Gak iso, soalnya pernah seperut dulunya, pernah di rahim. Kan bapak-bapak kan cuman titip saja. Titip Bu, jenengan sing anu, nggih. Ibu-ibu siap tok ae. Sing tahu sing paling kuat ngomong nggih ibu-ibu. Orang tua itu mikirkan anak sampai anaknya meninggal saya dipikiri. Kan ngoten nah. Ditukokno oma, digolekno oma, dikinekno, dikunono, ndelok anake seneng, suksesan menak seneng. Kadang-kadang bapak-bapak itu melaku mbek anake sik cilik umur 1,5 tahun, umur 1,7 bulan, omongnya sik repot. Ketok sesuatu yang dia belum tahu, takon, "Pak, iku apa, Pak?" "Oh, iki misale iki hard disk le." "Engko mana-mana teko mana?" "Iki apa, Pak?" "Iki hard disk le." Bapak gak kirane pegel. "Iki apa, Pak?" "Hard disk le." Paling ngoten tok. Ditakoni ping 50, paling guyu tok bapake utawa ibuke. Karena anak isih baru iso ngomong. Nah, umur 7 takon terus ya perlu disodok. Kan anak-anak kecil kan begitu. "Ini apa, Pak?" Ditakoni seperti itu. Coba bapak engko nek wis tuwa gak ero HP. "Nak, iku HP apa, Nak?" "Wis HP, Pak." "Apa HP ku, Nak? Sampeyan aja takon ae, tak tukokno cross, merek cross. Tak tukokno cross sampean." Gak kuat anak dilakoni seperti itu. Gak kuat. Dulu orang tua kita dengan seneng nyewoki kula panjenengan sedaya. Apa bahasanya nyewoki? Nyebokin. Menyeboki. Nyewoki, nyawiki. Nyawiki cara haluse. Amak biyen dicewoki seiling. Oh, kula seiling singen. Pas cilik biyen dicewoki dan mereka tidak pernah marah. Oh, maneh, lho kan mboten ah. Maneh, enggak mboten. Malah gak buang air mereka bingung. Orang tua itu bingung. Ibu-ibu apalagi. Ana anake gak buang air, "Pak, opo iki, Pak?" "Wis jarno, Bu, lumayan wis kan entek pampers." Bapaknya begitu, simpel ae nek bapak iki. Pinter anak iki saiki diempet berarti. Kalau ibu lho saken, Pak. "Lho, Pak, opo sih, Pak, loro, Pak?" Begini begitu. Nangis barang ibu kadang-kadang. Nangis barang mikir anak ini. Saking sumpeke. Dan mereka tidak pernah berat. Tapi ketika mugi-mugi mboten, orang tua kita yang di posisi itu gak iso kula panjenengan sedaya seperti ketika kita dengan anak kula panjenengan sedaya. Nah, niki mah kok moro minggu nang masalah birrul walidain iki apa ceritanya ya? Di antara yang membuat kita diampuni oleh Allah, membahagiakan hati orang tua. Siapa yang bermaksiat di malam harinya, kemudian sobone orang tuanya ridho kepada dirinya, pagi-pagi subuh ambung tangan orang tuane, diambung baduke wong tuane, "Bu, doakan ya, Bu, Pak, doakan ya, Pak." Orang tuanya seneng, orang tuanya ridho, maka Allah pun ridho. Dosanya yang tadi malam diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, lah kalau ada seseorang yang beribadah luar biasa di malam harinya, paginya ngomong kotor ke ibunya, ngomong kasar ke bapaknya, walaupun ibadahnya banter, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking ya nopo Allah ini perhatiannya ke urusan masalah orang tua. Jadi di antara yang membuat kita diampuni oleh Allah adalah ridhoe tiang sepuh. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syams min maghribiha taballahu alaih." Barang siapa bertaubat sebelum terbitnya matahari dari barat, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala napa mawon bentuk dosane. Ada yang dosa syirik itu tidak akan diampuni oleh Allah kalau tidak tobat. Syirik itu diantaranya dukun. Di antaranya dukun itu syirik karena menduakan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya wonten tiyang bersyirik, syirik, dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Jadi nyembah Allah tapi ya nyembah liyane. Itu syirik namanya. Jadi nang Allah yo tapi nang wit-witan yo seneng. Nek wit-witan seneng soalnya jenengan gak ada sengon basia mboten napa-napa. Tapi niki wit dikei jajan, cuman sekarang sudah hampir punah itu, hampir tidak ada. Ada cuman sudah hampir habis. Nek singen niku lak zaman nom-noman kula sekitar 65 67, tahun 65 67 waktu itu sik akeh wong gawa talam isine niku apem getas napa lan ngoten nah. Itu ditekeki sore wit, wong ngali diintip arek-arek. Begitu mulai sikat. Meneh iso didelok lho kok kalong, alhamdulillah diterima. Padahal arek-arek iku wetenge lemu san. Nah, terjadi seperti itu. Nah, itu namanya syirik. Dia percaya ke Allah, tapi ya percaya nang wit. Cok ngono kon, iku sing bau reksa. Nah, itu. Ndak ada yang seperti itu. Maksudnya niku napa? Bahwa Allah hanya satu dan tidak ada la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang pernah menduakan Allah gak tobat itu yang tidak diterima, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin diampuni oleh Allah. Wis cinta Allah tapi yo cinta nang wit sampai mati tetap loro iku disembah. Tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nek tahu ngoten terus tobat, diterima tobatnya oleh Allah. Bukan berarti kalau sudah syirik tobat gak diterima, tidak, tetap diterima tobatnya asal taubat saking gedene, saking senenge. Bayangaken mawon, Allah niku wis nyipta kula panjenengan, nek awak iki maksiat dinteni tobaté, begitu tobat diterima, yo ya terima wis dikei oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seringnya dirubah dosane dadi pahala. Misal seorang memiliki dosa 10, memiliki pahala 10. Kemudian tobat kepada Allah, taubatan nasuha, tobat satu tuhune tobat, maka diterima oleh Allah tobatnya, dosane dijopuk, dirubah dadi pahala, dilebokno nang pahalai, dadi pahalane dadi 20, dosane dadi pinten? 0. Saking welase Allah Subhanahu wa taala itu dirubah maksiatnya menjadi pahala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad juga bersabda, inna min qibalil maghribi la baban masiratu ardihi arba'una ama aw sab'una sanata fatahahu Allahu azza wa jalla litaubati yauma khalaqas samawati wal ardi fala yughliquhu hatta tatlu'a syamsu minhu, rawahu at-Tirmidzi. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di sebelah barat itu ada pintu yang selalu terbuka, yang luasnya perjalanan 40 tahun atau sekitar 70 tahun katanya Nabi. Fatahahullahu, dibuka terus oleh Allah. Ono pintu rahmat sing gedene niku nek wong melaku sikil ngeten 40 tahun baru tutup pucuke. Atau kata Nabi atau sekitar 70 tahun baru tutup pucuke, antara kusen sampai kusen nih. Nek wong melampang ngeten 70 tahun. Gedene sak pira niku? Lah niku kusene niku ya napa? Saking gedene. Kan gede. Yang dibuka terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai Allah mencipta langit dan bumi. Wis ono niku. Wis disiapno. Menungso durung dicipta, pintu tobatnya sudah dibuka oleh Allah. Menungso durung dicipta, pintu tobat sudah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala. Saking senengnya Allah nerimo hambanya yang tobat. Allah niku minta dituhankan. Allah niku njaluk dituhankan. Jadi menungso ini njaluk dimenungsakno. Gak dimenungsakno apa ya? Gak dimenungsakno. Dadi menungso njaluk dimenungsakno. Gak gelem menungso dilakoni kaya kewan ngoten mboten purun. Tapi menungso ini njaluk di menungsakno. Allah njaluk dituhankan. Tuhankan Allah. Nah, itu yang akan Allah nggarai kula cinta teng kula panjenengan sedaya. Nah, sehingga di sini disebutkan dibuka terus pintu rahmatnya Allah selama sebesar 70 tahun perjalanan wong mlaku. Untuk siapa? Untuk memberi taubat kepada hambanya yang mau. Saking gedene dalane. Dadi wis gowok dosa model sak pira mlebu ae, Pak. Sak pira dosane
mlebu lewat dalan ning taubat niku mau kasarane lewat donga istighfar. Dosa sing digawa nang pintu taubat itu akan lulus menjadi ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai tekone yaumil qiyamah.